Shalom saudara semua, kekasih-kekasih Kristus, Grace People, orang-orang yang selalu menjadi target berkat dari Bapa yang mengasihi kita semua. Puji Tuhan, kita bertemu kembali saat ini. Kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu lesson 2 tentang Iman Perwira. Kali ini judulnya saya beri judul yang agak nyeleneh sedikit. Gak apa-apa ya, agak nyeleneh. Saya beri judul lesson 2 ini, Anda memangnya siapa sih? Nah, kalau Anda lihat judulnya itu ada 2 tanda tanya. Maksudnya apa ya? Bukan untuk lebih-lebih tulisannya, bukan, ada maksudnya. Apa sih maksudnya? Nah, di lesson 2 ini kembali kita akan lanjutkan pelajaran kita. Yang sudah siap, mari buka Alkitab Anda siapkan. Ada di Matius 8, ada di Yohanes 4 bagian terakhir, ada di Lukas 7 juga. Ya, seperti saya katakan, Anda bisa mendengarkan sambil membuka Alkitab Anda. Kalau gitu, sebelum kita mulai ya, Ibu Gembala akan berdoa terlebih dahulu. Silakan Ibu Gembala, boleh berdoa? Baik, mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terbukti saat ini kami masih hidup, tidak kurang suatu apapun. Dan saat ini kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu yang adalah kehidupan bagi kami. Dan kami percaya Roh Kudus yang akan mengajar kami untuk memahami kebenaran firman-Mu Kristus yang akan kami dengarkan saat ini. Diberkati Pastor Rich yang akan membawakan sharing. Engkau berikan pewahyuan yang baru. Kami percaya akan memberkati setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Gembala. Ya, puji Tuhan, doa kami sepanjang firman ini ditaburkan. Saya percaya yang mengalami kelemahan tubuh akan sembuh. Yang mengalami masalah, pergumulan, akan diberi inspirasi jalan keluar oleh Roh Kudus. Yang apapun masalah Anda, saya percaya akan ada solusi sepanjang firman ini ditaburkan. Oke, kita mulai ya lesson 2. Nah, bagi Anda yang belum mendengarkan yang pertama, lesson 1, yuk Anda bisa ikuti. Ya, Anda ikuti nggak lama, kemudian Anda langsung lanjut ke lesson 2 supaya nyambung. Supaya kalau Anda lupa, Anda bisa, oh iya ya yang pertama itu, paham. Oh ini lanjutan. Nah begitu Anda lanjut, langsung Anda, oh iya saya dapat rangkaiannya. Supaya Anda bisa memahami cerita ini, Anda bisa mengetahui apa yang dikatakan Alkitab dan Anda akhirnya mengenal, oh kayak begini pribadi Yesusku ya. Nah itu maksud kami, supaya Anda kalau yang belum boleh mulai dari lesson 1. Kalau yang sudah pun untuk mengingat mari Anda ulang supaya Anda nyambung, tidak terpotong di tengah jalan atau lupa. Akhirnya begitu Anda bercerita ke orang lain, informasinya jadi nggak lengkap. Begitu tidak lengkap, orang yang mendengar jadi tidak ngerti secara utuh. Sayang saudara, Anda padahal akan dipakai menjadi alat kemuliaan dari Bapa. Nah, jadi dengarkan dulu ya di bagian lesson 1. Oke. Tadi di awal saya katakan kenapa tanda tanyanya ada 2. Maksud saya itu waktu saya bilang sama Ibu Gembala judulnya pakai 2 tanda tanya ya.
Biasanya kalau kita chat itu ya, kalau tanda serunya sampai 2 berarti serius. Kalau tandanya sampai 2 berarti benar-benar nanya. Maksudnya gitu. Tapi kali ini tidak, bukan untuk apa-apa tetapi untuk mengingatkan pertanyaan ini menjadi dua arah ya. Untuk kita dan untuk bertanya, Yesus ini siapa ya? Nah, itu maksud saya. Yang pertama pertanyaannya untuk kita, kemudian yang kedua pertanyaan yang sama untuk kita tanyakan. Dan kita akhirnya dapat kesimpulan, oh Yesus ini siapa ya? Nah gitu, maksud saya seperti itu. Oke, kita mulai ya. Baik, saudara, kalau kalau kita, saya kurang tahu ya zaman sekarang pendidikan seperti apa. Tapi nggak tahu saya kayak apa sekarang. Tapi saya dulu begitu SMP, SMA, kuliah itu ada yang namanya, kalau SMP, SMA itu kalau ujian itu ada ujian praktek. Kalau kuliah itu zaman saya kuliah ada yang namanya kalau sebelum skripsi atau menjelang skripsi itu kita harus melalui satu fase yaitu kerja praktek atau kerja lapangan ya begitu. Nah, saya renungkan sekarang, untuk apa ya ujian praktek? Untuk apa ya kuliah lapangan atau kerja praktek? Saya renungkan sekarang itu mungkin namanya pendidikan dengan pola vokasi saya kurang paham ya. Tapi saya mengerti bahwa itu semua praktek-praktek itu apapun namanya sebenarnya itu untuk kita yang belajar itu menjadi mudah untuk memahami teori begitu. Ya, kalau Anda setuju atau Anda ada pengertian lain silakan tulis ya di kolom komen. Gak apa-apa kok untuk mengingatkan kita semua. Kalau saya memahaminya ya supaya kita lebih mudah mengaplikasikan teori atau pengetahuan yang kita pelajari sebelumnya. Nah, kenapa ini saya jadikan dasar? Iya, untuk kita belajar firman ini, Lukas 7 ini. Karena begini saudara, perwira ini sebenarnya melakukan sesuatu yang sebenarnya kita bisa tiru kok. Apa itu? Begini saudara, kalau Anda membaca Matius 8, Yohanes 4, perikop terakhir, yang dibilang mujizat kedua, kemudian Lukas 7, ini semua ceritanya sama, saya sudah jelaskan kemarin di dalam lesson 1 ya. Nah, kalau kita lihat informasi yang didapatkan oleh perwira ini sebagai dasar kalau saya bilang untuk menjadi pengetahuan dia, itu berasal dari tanda atau mujizat yang Yesus lakukan dan juga hal-hal yang Yesus sampaikan atau kita bilang pengajaran begitu ya. Dia mungkin saja melihat atau mendapat laporan, mungkin saja dia mendengar langsung atau dia mendengar dari orang lain. Tetapi intinya itu menjadi dasar pengetahuan dia gitu tentang siapa Yesus ini gitu. Dia mungkin punya jarak ya dengan Yesus. Dia punya jarak. Tidak seperti saya membandingkannya itu dengan Nikodemus dalam Yohanes 3. Nikodemus itu begitu dekat dengan Yesus dan murid-murid. Dia bisa bertemu langsung, mendengar langsung, melihat langsung. Dan apa yang dilihat oleh Nikodemus yang dia dengar itu juga sampai ke pengetahuannya perwira ini. Jadi informasi atau kita bilang pengetahuannya sama ya. Tetapi kita melihat di sini bahwa apa yang dialami oleh perwira ini, kita bisa ambil poin ini bahwa untuk kita tahu siapa Tuhan kita bisa contoh perwira ini.
dia bawa Yesus itu ke dalam pengertiannya, tetapi aplikasinya dia praktekkan di dalam kesehariannya. Apa itu? Ya, tentara kalau kita mau bahasa sederhananya. Perwira, tentara. Itu sudah biasa dengan yang namanya diperintah dan memerintah. Ya kan? Biasa itu bagi mereka yang bidangnya itu memang militer atau ya seperti itulah. Dia tahu bahwa dia komandan, dia bisa memerintah. Dia tahu dirinya bawahan. Ada komandannya yang akan memerintah dia. Nah, dia membawa dalam pikiran dia berdasarkan hasil atau pertimbangan dia apa yang dia lihat, mujizat, apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus lakukan kepada orang-orang. Dia membawa pribadi Yesus itu ke dalam keseharian dia. Untuk apa? Untuk dia mengerti posisi dia. Dia siapa? Yesus siapa? Makanya saya beri judul, Anda memangnya siapa sih? Kita tanyakan ke diri kita. Dan kita tanyakan kepada pribadi Yesus. Dan perwira ini seperti saya katakan tadi, dia tidak punya akses begitu dekat dengan Yesus. Bahkan kita tahu kan, dia tahu posisi dia. Dia bilang dia tidak layak. Bahkan dia minta tolong kepada pemimpin-pemimpin agama untuk minta tolong. Supaya bawahannya itu bisa sembuh. Dia ngerti untuk minta tolong saja dia perlu perwakilan kan. Kita sudah bahas ini di bagian lesson 1 ya. Mari Anda dengarkan. Dia menaruh posisi dia. Dia bawahan. Ada kalimat Anda cari nanti. Dia katakan, aku ini bawahan. Di dalam pengertian dia melihat apa yang Yesus lakukan. Dia mendengar mungkin apa yang Yesus ajarkan perilakunya. Dia mengerti bahwa dirinya itu, dia pandang, aku ini bawahan. Yesus itu komandanku. Bahkan komandan di atas komandan. Makanya yang saya bilang sederhananya gini. Kalau Anda mau mengerti Tuhan Anda, bawa dia dalam keseharianmu. Apapun posisimu, pekerjaanmu, aktivitasmu, bawa dalam keseharian untuk kita mudah mengerti siapa dia. Perwira ini bawa Yesus menjadi komandannya. Bahkan lebih dari komandan-komandan yang ada di dalam lingkungan dia. Kenapa? Begini saudara ya, coba Anda perhatikan. Dalam Yohanes 4 bagian terakhir itu, Yesus katakan, kamu kalau nggak melihat tanda, kamu nggak percaya. Nah, perwira ini, dia tidak perlu dia mengatakan, aku percaya. Enggak. Tetapi dia dengan pengertian dia, kalau komandanku itu aku harus taat. Tapi komandanku tuh kalau merintah bisa seenaknya kan. Bisa saja untuk kepentingan komandan, bukan untuk kepentingan saya. Tetapi dengan dia melihat tanda ajaib yang dilakukan Yesus, mujizat yang dilakukan Yesus, dan apa-apa yang Yesus tunjukkan dalam kehidupannya, dia katakan sepatah kata saja, dia sembuh. Dia mengerti otoritas Yesus. Dia sangat mengerti. Kalau komandanku lewat perkataannya perintah ada otoritas. Betul. Dia mengerti otoritas itu. Tetapi Yesus yang dia mau minta tolong ini, dia mengerti banget bahwa Yesus punya otoritas lebih daripada komandan-komandannya. Kita bisa bilang Yesus itu komandan di atas segala komandan. Kalau pekerjaan Anda itu tentara. Kalau Anda di perusahaan, Yesus itu Anda bawa bos di atas segala bos.
Bos bisa marah, bos bisa merintah seenak perutnya. Dia katakan, kalau aku perintahkan mereka ke sana, mereka ke sana. Kalau aku bilang ke sini, mereka ke sini. Tetapi dia bisa perintah sesuai kehendak hatinya. Tetapi Yesus, dengan dia melihat, dengan dia mendengar apa yang Yesus lakukan, dia menangkap bahwa ini komandan di atas segala komandan. Lewat pernyataan dari kata-katanya itu, katakan sepatah kata saja, dia hidup. Bayangkan, untuk keuntungan siapa? Untuk keuntungan dia. Mana jarang ya komandan itu memerintahkan sesuatu untuk kepentingan yang diperintah. Enggak, kebanyakan komandan memerintah untuk kepentingan dirinya. Resiko harus ditanggung oleh yang mendengar perintah kan. Kita sering dengar kalau ada kita saksikan di berita-berita. Komandan yang salah anak buah yang harus tanggung kan. Yesus bukan komandan seperti itu saudara. Yesus memerintah pergi. Dia sembuh. Pulanglah, dia sembuh. Bahkan Yohanes 4 mengatakan, pergilah, anakmu hidup. Bukan hanya sembuh saudara, tapi hidup. Dia ngerti itu. Dia gak perlu gembar-gemborkan. Dia taruh posisinya, saya gak layak. Saya ini bawahan. Nah, berbeda dengan Nikodemus. Nah, kita belajar yuk. Nikodemus itu seorang rabi, seorang guru Yahudi yang cukup terkenal. Dan dalam Yohanes 3 Anda bisa cek sendiri, Anda baca ya di bagian ayat 1 terus ya, sebelum Yohanes 3 ayat 16. Anda baca yang di atas, 15 ayat di atas itu. Nikodemus itu dengan guru-guru Yahudi yang lain itu kayak punya grup begitu ya, punya grup yang mempelajari Yesus itu. Apa yang dia lakukan, apa yang dia ajarkan. Dan mereka itu punya kesimpulan, hasil penelitian mereka, hasil pengamatan mereka, diwakili oleh Nikodemus di Yohanes 3. Nikodemus bilang begini, kami mengetahui engkau utusan Allah. Kalau tidak mungkin engkau melakukan keajaiban dan mujizat ini. Coba Anda perhatikan, mengetahui kata yang dipakai, bukan tahu. Kalau tahu itu hanya sepintas, tapi kalau mengetahui berarti mereka itu menyelidiki secara serius, saudara. Perwira ini tahu atau mengetahui? Mengetahui juga, tetapi dia tidak mengungkapkan seperti Nikodemus. Sepertinya rohani kan, saudara? Nikodemus ini, iya. Tetapi pikiran dia mengetahui. Sama nggak dengan perwira ini? Sama, mengetahui dia. Tetapi dia nggak perlu gemborkan itu. Dia tahu otoritas Yesus. Dia taruh dirinya bawah sekali, jauh banget dari Yesus. Sampai dia bilang, saya nggak layak. Nikodemus tidak. Kami mengetahui engkau adalah utusan Allah. Kalau tidak mungkin engkau melakukan mujizat-mujizat ini. Mereka simbolkan seperti itu. Betul gak? Betul. Bagus gak? Bagus. Tapi hati Nikodemus beda dengan hati perwira ini. Perhatikan ya, perwira ini hanya butuh sepatah kata saja. Satu kalimat saja, satu kata saja. Kalau Anda perhatikan, waktu Nikodemus ngobrol dengan Yesus, banyaknya kalimat Yesus. Tetapi hasil penjelasan Yesus itu ditutup oleh Nikodemus dengan ayat 9. Yohanes 3 ayat 9. Dia katakan, bagaimana mungkin semua ini bisa terjadi? Bayangkan saudara. Bagaimana mungkin semua ini bisa terjadi? Berbeda dengan perempuan Samaria di Yohanes 4. Sebelah-sebelahan. Tidak mungkin Roh Kudus menaruh Yohanes 4 setelah Yohanes 3.
Anda bisa lihat perbedaannya. Perempuan Samaria pikirannya juga masih terarah untuk urusan jasmani. Nikodemus juga jasmani. Lahir baru Nikodemus dijelaskan oleh Yesus, dia berpikir secara jasmani, harus lahir dari rahim ibu. Perempuan Samaria juga Yesus cerita buka pembicaraan dengan air minum. Perempuan Samaria itu belum menangkap maksud Yesus, air itu bukan fisik. Tetapi waktu Yesus bilang, kalau kamu tahu siapa aku, kamu pasti minta air itu. Dia belum tahu. Dia bilang, kalau begitu beri kepada aku air itu supaya aku nggak capek-capek mondar-mandir. Masih fisik kan saudara. Tetapi dia menerima apa yang Yesus tawarkan. Dia nggak bilang, bagaimana mungkin? Nggak, beda dengan Nikodemus belajar banyak tentang Yesus, menyelidikinya. Bahkan dia mengetahuinya, bukan cuma tahu. Tetapi hatinya di ayat 9 terungkap. Dia katakan, bagaimana mungkin semua ini terjadi? Coba kalau dia katakan, ya udah kalau gitu Yesus, jadikan aku lahir baru. Selesai toh. Tapi enggak. Dia menyamakan posisi dia seorang rabi. Dan dia memandang Yesus di hatinya adalah sama seperti dia rabi. Itu bahayanya saudara. Perkataan Anda bisa rohani, tapi hatimu rohana. Ya, kita belajar di lesson 2 ini. Mungkin kita nggak terlalu banyak kata-kata kita yang seperti teologi rohani. Silakan Anda belajar teologi, saya pun belajar. Tetapi apakah hatimu seperti perwira ini? Dia tidak perlu panjang lebar seperti menyanjung Yesus. Tetapi waktu dia mengeluarkan kata-kata, dia mengerti bahwa Yesus punya otoritas jauh lebih tidak sama dengan dia. Dia tidak layak. Nikodemus merasa dirinya itu sama dengan Yesus. Padahal kalau kita mau pikirkan, waktu dia bertanya, bagaimana mungkin semua ini terjadi? Dia memposisikan pengakuan dia bilang, engkau utusan Allah. Kalau begitu, kenapa engkau tidak mau percaya bahwa kalau kamu memandang dia rabi di atas segala rabi. Tidak sama dengan dirimu. Memang dirimu Niko bisa bikin yang Yesus lakukan saat itu. Tidak kan? Betul gak saudara? Harusnya dia berpikir, oh iya ya, dia utusan Allah kok. Gak ada yang gak mungkin lah. Oh dia diutus oleh Allah kok. Saya ini utusan siapa? Nah kan gitu. Ya puji Tuhan. Mari saudara di lesson kedua ini kita ambil pelajaran untuk kita. Biarlah makin lama dalam kehidupan kita bawa Yesus dalam keseharian kita, apapun itu bidang Anda. Mari taruh posisi bahwa Yesus itu ada bersama dengan kita. Dia tahu kok apa yang Anda hadapi. Dia bos atau komandan yang bukan sembarangan. Dia komandan yang tidak asal memerintah. Dia komandan yang tidak akan mempermalukan. Dia bos bukan hanya perintah-perintah. Dia bos yang mengerti juga keperluan bawahannya. Bos segala bos, komandan segala komandan. Pemimpin di atas segala pemimpin. Presiden di atas segala presiden. Puji Tuhan, mari kita belajar ya. Mari kita bawa Yesus dalam keseharian kita dan kita akan belajar pelan-pelan. Belajar mengenal bagaimana Yesus kita. Dan Anda tidak akan cepat sombong. Anda tidak akan cepat angkuh. Anda tidak cepat merasa oh ini saya. Tidak. Makin Anda libatkan Yesus dalam keseharianmu. Wow, luar biasa. Caranya gimana? Pak Gembala, gampang. Mau berangkat kerja, mau berangkat sekolah, mau berangkat apapun Anda pergi, bilang begini, Tuhan Yesus tolong saya.
Roh Kudus beri saya hikmat, bantu saya hari ini. Itu cara Anda melibatkan Yesus dalam keseharianmu. Sederhana toh? Sederhana. Anda mungkin kok sederhana banget. Loh, memang Anda mau saya perintahkan. Oh, Anda harus puasa 7 bulan gitu baru. Ya enggak lah. Ada yang gampang kok saya berikan cara kok Anda bilang mau yang susah. Aneh juga Anda ini. Puji Tuhan, ayo pakai ini dalam keseharianmu biar sinkron antara pikiranmu dan hatimu kepada Yesus kita yang begitu mau terlibat dalam kehidupan kita, dalam masalah kita. Dia akan terlibat secara sungguh. Puji Tuhan. Kita akan lanjut ya di lesson 3 terakhir. Dan biar lesson 2 ini menjadi ingatan bagi kita. Memang kita ini siapa sih? Memang dia itu siapa sih? Yesus itu siapa sih? Puji Tuhan. Amin. Untuk firman Kristus kita tutup di dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Roh Kudus. Engkau terus akan mengajari kami. Akan terus mengingatkan kami akan Engkau pribadi Yesus yang sudah ada di dalam kami. Dan mau terlibat secara langsung dalam kehidupan apapun yang kami hadapi. Terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu bersama dengan kami. Engkau di dalam kami di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kesatuan yang tidak akan pernah terpisah. Mari Roh Kudus beri kami hikmat untuk menjalani hari ini. Kami bersyukur kami punya Engkau. Ini doa kami, ini syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara, jangan lupa ya. Mari dukung pelayanan kami dengan berlangganan Diakon Channel. Dan juga jangan lupa ya follow TikTok Rich Production. Ya, langganan Diakon Channel dan follow TikTok Rich Production. Anda sudah mendukung kami, Anda membantu. Kita sama-sama membawa cerita tentang Yesus kemana-mana. Oke.